Silat Cimande sudah sangat dikenal, tidak hanya terkait dengan kepiawaian dalam olahraga, dalam bela diri, tetapi juga terkait dengan healing, pengobatan ya, terkait juga dengan value atau nilai-nilai gitu. Bahkan pada tahun 2019 Pencaksilat sudah ditetapkan menjadi warisan dunia. Bogor adalah sebuah daerah yang mempunyai sumbangsih cukup besar dalam tradisi dan kebudayaan dunia, terutama pencaksilat dan pengobatan patah tulang. Cimande, sebuah kampung atau desa yang telah melahirkan banyak tokoh silat dan ahli-ahli patah tulang yang terkenal. Disinilah tradisi Cimande lahir di Kampung Babakan Tarikolot, Desa Cimande. Wak Didi dan Wak Dharma, mereka adalah salah satu tokoh dan pelestari tradisi Cimande yang sudah terkenal di mancanegara. Nah kebetulan pada saat ini kami dengan saudara kami sedang melestarikan dan menjaga budaya dan melestarikan tradisi. Masih original dan belum ada pengembangan-pengembangan. Ini kami berikan yang sesungguhnya, yang asli-aslinya. Apa sih yang ada di Cimande itu? Ya satu, tadi ada salah satu tradisi dengan yang dinamakan dengan Pencak Cimande, ya. Nah, dari Pencak Cimande sendiri itu ada juga yang dikenal dengan pengobatan tradisional atau patah tulang Cimande. Nah dari patah tulang sendiri ada yang dikenal juga dengan balur Pencak Cimande. Itu bahasa asli dari orang tua ya, balur Pencak. Kalau yang dikenal di luar mungkin minyak Cimande. Nah itulah yang ada di Cimande. Cerita orang tua di dalam sejarah lahirnya Pencak Cimande itu di akhir abad 16, awal abad 17. Ilmu Cimande ada di mana-mana, tapi kesepuhan Cimande semuanya makomnya ada di sini. Gitu, ya. Dari mulai tadi Eyang Rangga, Ayah Aceh, Ayah Haji Abdul Somad, termasuk kakek saya, di sini semuanya ada makamnya. Tapi ilmunya udah sampai kemana-mana. Nah, Cimande ada di mana-mana, versinya pun berbeda-beda. Dari perbedaan versi itu adalah itu memang salah satu budaya kita, ya kan? Cimande sendiri tidak mempunyai hak paten. Yang punya hak paten hanya Allah. Karena ilmu adalah milik semua umat. Dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya untuk muslim. Walaupun non-muslim, gitu kan, itu silahkan untuk mempelajari ilmu Cimande. Nah kalau untuk saya dan terutama untuk Trah di sini, tetap menjaga keaslian. Ya, menjaga keaslian. Yang dipakai oleh kita di sini adalah 33 jurus, ya. Adapun misalkan nanti yang berguru gitu kan, itu silahkan untuk mengembangkan. Sesepuh-sesepuh Cimande memberikan kebebasan kepada penerusnya untuk mengembangkannya dan harus sesuai dengan taklek atau aturan yang telah dibuat dan memahami filosofi dari jurus yang telah diberikan pada mereka. Dan di sini sendiri, Cimande sendiri nggak ada mistik, kekuatan apapun, dengan memang alami. Jadi makanya saya katakan ilmu Cimande itu adalah ilmu suci, gitu kan? Karena diawali dengan kesucian. Misalkan seseorang datang mau belajar ilmu Cimande, itu ada yang istilah dikecer di pereh, ya, ditalek di pereh. Kita sebelum ditalek di pereh itu ada ritual dulu. Wajib hukumnya barang siapa yang mau mengikuti dan ilmu Cimande gitu kan, ini hukumnya wajib disampaikan. Talek ini ya, talek itu kan sumpah ya, atau ya sumpah lah.
Sebenarnya talek ini sudah dirincikan ya, kalau ini ya sudah dirincikan. Kalau misalkan begitu misalkan dititipkan gerakan jasmani atau luar gitu kan, belum ada pondasi. Barang siapa yang mau belajar ilmu Cimande, pangkatnya apapun gitu kan, itu wajib ditalek dulu. Menghormati orang tua tertanam sebagai dasar awal pencak Cimande yang wajib dilaksanakan oleh semua murid ataupun generasi penerusnya. Penerus Cimande yang berbudi luhur. Kalau kita belajar silat ya, ada pepatah orang tua dalam bahasa Sunda, lamun sia hayang peurah kudu perih. Kalau kita ingin punya bisa, berarti kita harus perih dulu. Ya kan? Kalau kita ingin punya kekuatan secara alami, kita harus ya tadi mengalami bengkak dulu, ya. Nah, di situ tadi kenapa sampai ada kok ngurut patah tulang gitu kan? Nah, dari dasar tadi pencak, belajar pencak bisa patah, bisa keseleo, bisa bengkak, jangan hanya bisa merusak, kamu perbaiki lagi, gitu kan? Perbaiki yang tadi patah, yang tadi retak atau bengkak gitu, perbaiki lagi dengan diurut. Nah, apa yang harus dipakai untuk menjadi balur, menjadi obat? Ya. Hanya satu petunjuk, yaitu tebu, yang satu lagi kelapa. Kelapanya juga bukan kelapa sembarangan kalau dulu kan. Nah, tebunya pun bukan tebu sembarangan. Tebu yang ruasnya ya, pendek-pendek itu. Jadi si tebu itu diambil airnya, kelapa diambil minyaknya ya. Nah, disatukanlah untuk media ngurut. Yang boleh membuat balur Cimande adalah orang tertua dan sehat. Kalau jampenya mah itu mah udah masuk rahasia kan, ya kan? Secara alaminya aja gitu kan. Sekarang banyak misalnya, oh minyak Cimande untuk mengobati patah tulang. Kalau tidak dibetulkan dulu mah tetap aja nggak bakalan sembuh. Harus ada proses dulu. Pemakaian balur Cimande ini dipakai untuk pasien yang ada di sana maupun di luar wilayah Cimande, dan balur ini tidak diperjualbelikan. Semua pasti bisa bikin, tapi syaratnya ilmunya yang harus kita kuasai dulu. Ya kan? Ada doanya gitu kan, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Nah, jadi itulah satu paket keterkaitan antara pencak dengan ngurut dengan balur Cimande. Warga desa ini nyaris satu trah dan rata-rata semuanya menguasai pencak Cimande. Adanya silat berhubungan dengan patah tulang ini. Contohnya seperti caranya memegang gitu kan. Kan itu berhubungan juga dengan silat seperti menangkis gitu kan. Memegang itu kalau salah memegang seorang yang patah itu bisa kesakitan. Kita kuda-kudanya juga kan. Kaki kita cara memegangnya itu kan ada kuda-kudanya juga. Nah, kalau itu salah kuda-kudanya kita bisa ngegetar megangnya gitu. Kalau belajar patah tulang misalnya ya bisa, tapi kalau hatam heula Cimande, artinya mau tidak mau gitu, kita harus mempelajari pencaknya dulu gitu. Itu dari situ baru ke arah pengobatan. Keistimewaan aliran Cimande sudah lama menjadi rahasia umum dari zaman dahulu. Kesederhanaannya berasal turun-temurun dari leluhur mereka. Mereka pun tidak terlalu suka publikasi. Ya artinya orang yang tawadu, artinya apa adanya lah gitu. Terbuka ya maka silakan aja seperti itu gitu. Artinya itu daya tarik juga sebetulnya gitu. Artinya welcome, artinya beramar kata siapa orang tanpa apa-apa gitu, tanpa pamrih, tanpa apa. Itu mau cari dari segi yang lainnya menjadi daya tarik untuk diangkat seperti itu. Dari sifat-sifat orang Cimandenya. Itu di mana akhirnya dari pencak itu sendiri dengan melalui taleknya. Itu melahirkan orang seperti itu. Wak Didi yang peduli pada budaya dan tradisi di Cimande didukung oleh Wak Dharma yang konsentrasinya pada kesenian. Kalau budaya khusus Cimande memang udah ada disusun oleh para sesepuh. Nah, kalau di sini ada istilahnya disebut papakem ya, papakem. Papakem budaya yang disebut salancar Cimandean, gitu kan?
Nah itu ada kaitannya dengan religi juga, religius juga. Karena di situ ada bahasa kata orang tua, ini loh, pencak, papat, kalima, pancer. Itu. Jadi ada juga ke kita untuk religinya juga, tapi ada seni budayanya dengan iringan musik. Iringan musik itu gendang, ya, seperti ini gendang, terus trompet sama gong. Gitu. Nah itu kesemuanya musik itu mengiringi gerak jiwa raga yang memencak tadi. Itu kembali kepada tadi Angga Unggul. Cimande sudah masuk PPSI, Cimande juga sudah di IPSI, gitu. Karena acara PPSI ini ke arah seni budaya warisan leluhur. Sebenarnya desa Cimande dari dulu juga yang terkenal sampai ke luar negeri itu wilayahnya ada di sini. Penghargaan tertinggi untuk Cimande karena mampu melestarikan keaslian budaya dan tradisinya dengan mandiri.